Pemirsa, aksi premanisme telah mengganggu iklim usaha di tanah air. Berbagai motif dilakukan dari meminta jatah proyek tanpa tender, meminta dana keamanan, juga meminta THR hingga membuat pelaku usaha terpaksa mengeluarkan dana ekstra. Di tengah upaya pemerintah menggenjot investasi, dunia usaha justru terganggu dengan maraknya aksi premanisme, baik yang dilakukan secara individual maupun terorganisir dalam bentuk ormas. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah peristiwa premanisme dialami para pelaku usaha hingga mereka mengalami kerugian material cukup besar. Seperti yang terjadi di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, sekelompok preman yang tergabung dalam sebuah ormas menyegel pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman. Para pelaku meminta uang hingga 1,4 miliar rupiah. Sementara itu, di Cilegon, Banten, Ketua Kadin setempat meminta jatah proyek senilai 5 triliun rupiah tanpa tender terkait proyek investasi pembangunan pabrik klor alkali ethylene Dilkorite senilai 15 triliun rupiah milik Chandra Asri Group. Polisi pun turun tangan hingga akhirnya penyidik Polda Banten menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Ketua Kadin Cilegon Muhammad Salim, Wakil Ketua Kadin Cilegon Bidang Industri Ismatullah, dan Ketua HSNI Rufaji Jahuri. Ada yang perannya mengajak untuk mendatangi, kemudian dengan intimidasi mengebrak meja untuk tujuan meminta proyek, seperti itu. Jadi ini ada kemungkinan penambahan tersangka lagi, Pak? Nah, ini kita masih running, kita masih berjalan penyidikan ini. Tidak menutup kemungkinan apabila nanti masih ditemukan alat bukti dan kemudian pelaku-pelaku yang lain, kita akan terus melakukan pengembangan. Tak mau wilayahnya dimasuki kelompok preman berkedok ormas, sebanyak 13.000 pecalang dari 1.500 desa adat di Bali mendeklarasikan penolakan terhadap premanisme berkedok ormas. Dalam apel yang berlangsung di lapangan Monumen Bajra Sandi Renon, Kota Denpasar, para pecalang secara tegas menolak kehadiran ormas yang berperilaku seperti preman. Para pecalang khawatir kehadiran ormas tersebut bisa mengganggu iklim usaha dan pariwisata di Bali. Menyusul banyaknya keluhan terhadap aksi premanisme tersebut, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan, pemerintah akan menindak tegas aksi premanisme yang telah mengganggu iklim usaha di tanah air. Hasan juga mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah membentuk tim khusus untuk menangani aksi-aksi premanisme tersebut. Yang dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme, terutama yang mengganggu, awalnya ini ya, yang mengganggu proses bisnis. Jadi investor takut masuk ke kita. Ya, orang-orang yang ingin berusaha itu takut untuk berusaha di kita karena ada biaya-biaya tambahan dan beban-beban tambahan akibat aksi dan ulah premanisme. Yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme. Tindakan premanisme. Mau dia individual, mau dia berorganisasi, itu yang ingin nanti dihilangkan oleh pemerintah. Akibat maraknya aksi premanisme akhir-akhir ini, Himpunan Kawasan Industri HKI Indonesia menyebut investasi senilai ratusan triliun rupiah batal masuk. Jika tidak segera ditangani secara serius, aksi premanisme terutama yang berkedok ormas akan memicu gangguan iklim usaha dalam skala lebih luas hingga bisa mengganggu target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.